Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau Bang Ade Armando resmi gabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini. Tanggal 11 April kemarin tuh deklarasinya yang kita datang bareng-bareng gitu loh. Waduh. Nah, Bang Ade ini ngaku udah ngajuin pensiun dini dari UI sebelum gabung ke PSI. Ya mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan, yang kayak bukannya kalau PNS gak boleh gabung sama partai ya, istilahnya gak boleh terjun ke dunia politik gitu or something. Nah, itu jawabannya. Nah iya, jadi Bang Ade, Bro Ade ya, Bro bukan Bang Ade, Ade udah lagi bukan gitu Bang Ade kan. lagi. Ya ini udah bilang kalau dia tuh ngajuin pensiun dini di UI gitu. Cuma ya udah dari lama sih, cuman baru dilayangin suratnya itu ya beberapa bulan lalu, sebulan lalu lah gitu. Nah iya tuh Gra, infonya nih, Bang Ade ini calon legislatif parlemen DPR. Daerah pemilihannya itu ada di Jaktim, Jaksel, sama luar negeri. Aduh, waduh. mantap. Nah kalau kita kan kemarin udah tahu nih alasannya kenapa Bang Ade pilih PSI, kenapa alasan Bang Ade nyalek gitu. Nah coba Beb kasih tahu ke teman-teman, alasannya tuh apa sih? Jadi, nah ini Gra, alasan Bang Ade ini masuk PSI ya, karena Bang Ade ini ngerasa PSI ini tuh partai yang paling sejalan sama pemikirannya. Nah Bang Ade sendiri kan waktu itu bilang tuh pas kemarin ya, dia katanya mau berantas korupsi sama intoleransi. Bener. Nah Bang Ade ini ngerasa gitu PSI ini sejalan sama akal sehat dan misinya gitu. Waduh. Jadi pas lah istilahnya misi dan visi dia sama visi partai. Wah gila, mantep banget sih. Tapi denger-denger juga nih katanya gara-gara Bang Ade dapat miracle, keajaiban. Apa tuh? Nah ya gue juga denger tuh bergabungnya Bang Ade ke PSI ini karena keajaiban yang didapat Bang Ade. Nah coba Beb share dong ke penonton miracle atau keajaiban apa sih yang didapat Bang Ade ini sampai akhirnya dia tuh mantep banget gabung ke PSI. Nah mungkin buat para penonton Coklat TV ini belum tahu ya. Jadi tanggal 11 April tahun lalu nih kan Bang Ade sempet tuh jadi korban penganiayaan sekelompok ormas-ormas gitu loh di depan gedung DPR. Tapi ya untungnya Bang Ade ini masih selamat, bahkan nggak ngalamin cedera serius, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah itu kan suatu keajaiban banget tuh, gitu kan. Nah dia tuh kayak beliau ngerasa terlahirkan kembali gitu, dan dikasih kesempatan kedua buat Indonesia lah gitu, sama Tuhan. Sama Tuhan ya. Gue aja tuh kemarin dengernya tuh kayak terharu banget gitu banget lah. Ya. Mungkin kesempatan kedua ini nih yang akhirnya jadi semacam api penyemangat gitu buat Bang Ade, buat terus memperjuangkan isu-isu ketidakadilan, intoleransi sama korupsi ini. Gue terharu banget. Bener banget. Buat Bang Ade nih, selamat bergabung di PSI. Pokoknya sukses terus deh. Semangat gitu. terus Bang Ade. Terus. Semangat berjuang buat Indonesia tercinta. Waduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ada berita yang bikin Pak Ganjar emosi banget. Wah, tuh, emosi katanya. kenapa tuh? Emosi tingkat dewa gitu kan. Nah, jadi ada nih salah satu pengasuh di pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah, ini ditangkap polisi. Soalnya diduga dia memperkosa sama ngecabulin belasan santriwati. Nah, Pak Ganjar ini bilang kalau dia bakal ngarahin tim evakuasi ke pondok pesantren itu. Terus juga ya buat ngegandeng pihak Kementerian Agama. Kan dia ini ya pondok pesantren kan, arahnya lembaga ke pendidikan kan. agama ya. Nah lo kan, kenapa sih kan harusnya pondok pesantren itu buat belajar agama ya, terus ngedidik anak-anak biar istilahnya berakhlak lah. Kok malah jadi anak-anak pesantren ini yang jadi korban gitu? Ya kan sih, infonya ya karena ini pondok pesantren, jadi ngegandeng ya tadi Kementerian Agama gitu, buat ngecek kondisi di sana. Terus juga ngelakuin treatment juga lah gitu. Apakah model kayak gini tuh masih layak atau enggak nih jadi pesantren, kan udah kesana kesini, nama juga udah jelek gitu kan. Ya gimana, ntar takutnya gimana-gimana. Udah kacau gitu kan. banget Udah kacau gitu banget lah iya. gitu. Iya tuh Gra, tapi infonya nih Gra, korbannya nambah loh, jadi 17 orang. Soalnya yang 3 ini tuh udah alumni. Mohon maaf nih, itu beneran belajar agama nggak sih? Gua aja yang denger kesel gitu. Apa jangan-jangan nih anak-anaknya ini udah di brainwash, udah dicuci otaknya gitu kan ya, makanya nggak ada yang berani buat speak up. Sebanyak itu 17 orang, 17 korban gitu loh. Emang udah gila sih, gue nggak suka nih yang kayak gini-gini. Nih Yasin, gue tuh sebelnya tuh ya, kalau misalkan di agama Islam nih, di agama gue itu kan ada namanya bukan muhrim kan. Jadi kalau lawan jenis tuh nggak boleh sentuhan gitu, malah nggak boleh gitu kan. Cuma ya yang gue keselin dari guru yang ini ya, dia tuh sebenarnya
belajar agama nggak sih kok cabul gitu. Udah yang istilahnya yang merasa paling agama iya, gitu ya. Agamis gitu, pakai cabul gitu. Ibarat kayak nih cewek sama cowok dipisah nih, tapi sama dia nggak apa-apa gitu ceweknya kan. Iya, istilahnya dibolehin gitu lah ya. Nah ini nih harus ditindak serius banget nggak sih? Nggak cuman guru agamanya aja, tapi udah di stop gitu pencabulan di sekolah-sekolah, nggak cuma di pesantren aja ya. Ini kan istilahnya sekolah tuh lagi-lagi, balik lagi buat tempat belajar. Bener. Harusnya kan bisa nyiptain suasana dan kondisi yang aman gitu buat para siswanya, buat para santri gitu. Bener-bener. Tapi ini lu tahu nggak sih, pelakunya ini cuma diganjarin hukuman tuh 15 tahun penjara. Serius? Jujur li ya, menurut gue itu gak adil sih. Harusnya tuh dia dikebiri atau divonis mati gitu nggak sih? Ya, nggak setimpal ya. Iya. Nah, iya gue tahu nih, bahkan katanya mungkin karena dia ngelakuin pencabulannya berkali-kali ya, jadi hukumannya tuh ditambah sepertiga, jadi cuman ya 20 tahun lah. Ya, gitu. Nah, gini ya, istilahnya kan kasus dia nih sama kayak Heri Wirawan, tau kan? Kasus Heri Wirawan yang di Bandung itu. Nah, harusnya dia nih sama, dihukum mati atau minimal dikebiri lah. Kalau cuman hukumannya segitu ya nggak bakal jerah nggak sih? Bakalan ngulang-ngulang lagi nanti. Terus-terusan gitu. Fiksi emang harus dihukum sih. Pokoknya ya dikebiri lah ya minimal gitu. Jangan cuman hukuman 20 tahun. Udah ngancurin masa depan anak-anak. Bahkan bisa bikin trauma juga kan. Bahkan ya yang gue baca nih, Beb, beritanya nih, Beb, ada beberapa korban yang ngalamin luka di alat vitalnya itu loh, yang kayak masa cuman belasan tahun doang. Belasan tahun dampaknya sampai segitu parahnya loh. Iya, makanya yuk Pak Polisi, semoga hukumannya bisa diperberat lagi ya. Jangan cuman 20 tahun doang gitu, biar nggak ada lagi nih kasus kekerasan seksual serupa dan para pelakunya bisa jera. Iya, gitu. setuju banget. Udah ngerusak. Udah ngerusak masa depan banget. Dan ngerusak mental, masa depan. Semuanya lah. Semuanya lah. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Komara Kartika di video shelter CSW yang judulnya "Netizen terus bongkar kelakuan petugas bea cukai". Komentarnya gini nih, "Suami saya pernah kirim kejutan buat saya dari Swiss, yaitu sebuah jam yang antik. Bea cukai minta saya bayar yang kata suami saya nggak masuk akal dengan harga jam itu. Saya dikasih pilihan oleh bea cukai mau bayar atau barangnya dikembalikan ke negara asal. Kami pilih dikembalikan ke negara asal, tapi barangnya nggak pernah kembali. Akhirnya suami saya beli lagi untuk mengobati kekecewaan saya. Tolong kuliti harta kekayaan para petugas bea cukai." Waduh. Duitnya nah kemana ini tuh? Ini nih jamnya kemana nih? Jamnya kemana? Kok nggak ada? Nah, gue juga dapet ini nih, cerita juga tuh ngomong-ngomong. Jadi waktu itu ada orang dari Jepang atau Taiwan, gue kurang paham, lupa juga. Dia tuh mau ngirim baju bekasnya dia tuh dari luar negeri kan. Nah, malah disuruh bayar mahal, ketahan sama bea cukai. Ya, menurut dia ya mendingan beli baru nggak sih daripada bayar mahal buat baju bekas gitu kan. Nah, kayak gini nih harus ditindak lanjutin. Maksudnya kayak dikulitin sampai habis nih gitu. Duitnya ngalir kemana? Masalahnya itu tuh baju bekas dia sendiri loh, bukan thrifting or something yang harus gimana-gimana gitu kan. Bayar gitu. Lanjut, Beb. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Agus Lukisto di video yang lagi viral. Yang judulnya "Kalau urusan Jokowi Ganjar, denger kata Denny Siregar". Komentarnya begini, "Gara-gara kasus U20 banyak kadrun-kadrun bergentayangan seolah-olah menjadi pendukung Jokowi dan atau Ganjar. Terus mengaku kecewa sama Ganjar dan ngajak juga mempengaruhi orang lain untuk tidak memilih Ganjar. Kalau saya sebagai pemilih Ganjar tidak akan terpengaruh oleh trik-trik murahan dari kadrun-kadrun." Wow, kadrun mah emang gitu nggak sih? Kayak dia mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Dia so-soan lah istilahnya kecewa. Padahal sebenarnya ngelakuin itu ada maksud dari aksinya itu, ada udang di balik batu. Nah, ada udang di balik batu. Ya, intinya jangan mudah terpengaruh lah ya buat para netizen nih sama tipu muslihat para kadrun. Musyrik hukumnya. Waduh, nggak boleh percaya, musyrik. Nggak boleh percaya, haram hukumnya. Haram. Tuh, kita balikin tuh, haram. Haram kan hukumnya kalau percaya sama kadrun. Oke. Oke, komentar selanjutnya dari Sumartini MM di video Logika Ade Armando yang judulnya "Saya bergabung masuk PSI karena saya mencintai Indonesia". Komentarnya gini nih, "Saya salut akan keteguhan Bang Ade Armando dalam memperjuangkan kebenaran meski menghadapi berbagai tantangan yang berat dan penuh resiko. Tetap konsisten berjuang melawan kebatilan. Teruskan perjuanganmu Bang Ade, Tuhan akan menyertai orang-orang sepertimu." Bener banget nih. Jangankan ini yang komentar, kita aja bangga banget ya kemarin pas deklarasi kayak terharu gitu kan. Apalagi pas tahu alasannya itu yang tadi gitu kan, masuk PSI. Aduh, Mantap.
speechless deh, kita udah nggak bisa berkata-kata lagi, guys. Ya, lanjut terakhir. Oke, komentar selanjutnya ini datang dari Agung Widodo di channel Eko Kuntadi dengan judul Ganjar itu Jokowi banget. Komentarnya gini, aku sih percaya kalau Pak Jokowi sempat tidak enak sekaligus sayang sama Pak Ganjar. Namun beliau berdua bukan bermusuhan, tetap saling menghargai perbedaan pendapat. Apalagi keduanya benar hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan jika kedua pendapat itu diselaraskan justru menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, mantep nih. Sebenarnya kan Pak Jokowi sama Pak Ganjar ini bestie, guys. Kayak kita bestian. Nah, namanya orang kan ya, namanya berteman pasti ada lah ya perbedaan pendapat. Kadang kita aja tuh yang berteman seringkali berbeda pendapat gitu. Apalagi circle-nya para pejabat nih emang punya pendapat masing-masing juga gitu. Nah, masalahnya kan banyak nih oknum-oknum anti Jokowi sama anti Ganjar yang seolah kayak bikin kesan nih mereka berdua musuhan gitu, say. Padahal sebenarnya nggak gitu. Nggak gitu sebenarnya. Aduh, ngarang-ngarang cerita. Masih bestian mereka, masih bestian. Gitu ya. Nah, oke, mungkin itu aja nih beberapa komentar menarik yang ada di channel Cakra TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!